Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi. Jadi di dalam video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal latihan. Ini terkait topik saluran dan margin tata niaga. Jadi ada beberapa persoalan yang mungkin nanti bisa kita bahas untuk didiskusikan. Soal yang pertama ya. Diketahui sebuah saluran tata niaga beras di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini ada suatu bagan gambar yang menunjukkan sebuah saluran tata niaga. Dalam hal ini yaitu komoditas beras di Kabupaten Boyolali. Pertanyaannya ada dua, yaitu yang pertama adalah ada berapa saluran tata niaga. Ya, kemudian yang kedua adalah tuliskan masing-masing saluran tata niaga tersebut. Oke, jadi kita akan membahas jawabannya. Jadi yang pertama, dari saluran tata niaga komoditas tersebut ada berapa saluran ya? Kita lihat sama di sini ya. Jadi kita lihat dari pengertian saluran tata niaga. Saluran tata niaga atau saluran pemasaran adalah jalannya arus barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Nah, ini adalah komoditas beras, produsennya adalah petani. Yang kita lihat di sini dari bagan ini bagaimana jalannya beras, ya dalam hal ini yang dipasarkan adalah beras dari petani sampai ke konsumen. Nah, di sini ada berapa kemungkinan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, di sini ada 3 ya. Ini adalah yang 1 ya. Kemudian yang tengah ini 2, kemudian yang ini adalah yang ketiga. Ya, jadi ada 3 saluran tata niaga atau 3 saluran pemasaran. Kemudian tuliskan masing-masing saluran tata niaga tersebut ya. Maka yang pertama adalah dari petani, kemudian lanjut ke pedagang kecil pasar desa, kemudian lanjut ke pedagang besar, kemudian ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Itu adalah ini yang 1. Yang kedua, yang tengah ini, yaitu dari petani ke huler desa, kemudian ke pedagang besar, kemudian jalannya ke pedagang pengecer, dari pedagang pengecer ke konsumen. Ini adalah saluran tata niaga yang kedua. Kemudian yang ketiga salurannya adalah dari petani, kemudian ke pedagang kecil, kemudian ke pedagang besar, kemudian lanjut ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Jadi inilah 3 saluran tata niaga komoditas beras di Kabupaten Boyolali. Nah, sekali lagi jadi saluran tata niaga itu bentuknya sangat beragam, bermacam-macam, tergantung ya ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi mungkin jarak dari produsen sampai ke konsumen ya, kemudian juga nanti komoditasnya apakah mudah rusak atau tidak dan lain sebagainya, sehingga nanti penerapannya di tempat lain ya, lokasi lain, kemudian komoditas lain juga berbeda-beda. Yang penting tadi konsepnya adalah saluran tata niaga itu adalah bagaimana jalannya arus barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Ya, dia akan melewati beberapa lembaga pemasaran, lembaga tata niaga. Itu adalah terkait tadi saluran tata niaga. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Yang nomor 2 ya, diketahui saluran tata niaga padi harga di tingkat petani adalah sebesar Rp7 per kilogram. Di tingkat pedagang kecil pasar desa, huler desa dan pedagang kecil sebesar Rp7.500 per kilogram. Jadi masing-masing di tingkat pedagang kecil pasar desa, huler desa, pedagang kecil itu sebesar Rp7.500 per kilogram. Jadi ini harga di tingkat petani ini tadi adalah Rp7.000 ya per kilogram. Kemudian kalau di tingkat pedagang kecil pasar desa, huler desa maupun pedagang kecil ini adalah Rp7.500 per kilogram. Kemudian di tingkat pedagang besar ini adalah sebesar Rp8.200 per kilogram. Kemudian di tingkat pedagang pengecer itu Rp9.000 per kilogram. Ya, kemudian di tingkat konsumen nanti sampai itu harganya adalah Rp10.500 per kilogram. Ya, jadi dari petani Rp7.000 sampai ke level berikutnya ya ke pedagang kecil pasar desa atau huler desa atau pedagang kecil itu
7.500 per kilogram. Ya, harga di tingkat pedagang besar 8.200 per kilogram. Kemudian pedagang pengecer di tingkat tersebut 9.000 per kilogram. Kemudian sampai ke konsumen harganya adalah 10.500 per kilogram. Yang ditanyakan adalah ada hitung margin pemasaran. Nah, di sini jangan terkecoh dengan tadi banyaknya harga di tingkat masing-masing lembaga. Karena yang ditanyakan adalah margin ya, kemarin margin itu adalah rumusnya margin sama dengan PR min PF ya. PR itu adalah price of retail, harga di tingkat retail atau konsumen. PF ini adalah price of farmer, harga di tingkat petani atau produsen. Ya, maka harga di tingkat retail ya konsumen tadi adalah 10.500 per kilogram ya, 10.500. Dikurangi dengan harga di tingkat farmer atau produsen ya, harga di tingkat petani tadi adalah 7.000 per kilogram. 7.000 ya, kita tulis 7.000. Oke, jadi PF-nya adalah PR-nya tadi adalah 10.500, PF-nya adalah 7.000 ya, sehingga 10.500 kurangi 7.000 adalah 3.500, sehingga nilai margin pemasaran saluran tata niaga adalah sebesar 3.500 ya. Jadi dari saluran tata niaga ini dapat diketahui bahwa besarnya margin pemasaran beras di saluran tersebut adalah sebesar 3.500. Kemudian yang ditanyakan yang kedua adalah bila jumlah beras yang ditransaksikan di Kabupaten Boyolali adalah sebesar 10 ton, hitung besarnya nilai margin pemasaran atau VM. VM atau value of margin ini adalah nilai pemasaran. Rumusnya adalah VM itu adalah PR min PF dikali Q. Ya, dikali Q. Atau kemarin PR min PF itu adalah M ya, margin. Ya, margin dikali dengan Q. Marginnya tadi kita sudah hitung ya, ketemu nilai marginnya itu adalah sebesar 3.500 dikalikan dengan Q-nya tadi adalah 10 ton. 10 ton itu adalah 1 tonnya kan 1.000 ya, sehingga 10 ton itu adalah 10.000 kilo ya. Kita buat satuannya kilo karena kan tadi harganya atau marginnya kan juga kita menghitung dengan harga per kilo, jadi supaya sama satuannya. Ya, sehingga nilai VM-nya atau nilai margin pasarnya adalah 3.500 ya, dikalikan dengan 10.000 ya. Jadi 3.500 dikali dengan 10.000 ya, sehingga ketemunya adalah 35 juta ya. 3.500 kali 10.000, 35 juta ya. Jadi VM atau nilai margin pasarnya adalah sebesar 35 juta rupiah. Jadi ini adalah perkalian antara M dengan Q. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang namanya margin itu bisa kita dekati dengan dua cara. Yang pertama tadi dengan pendekatan harga di tingkat yang pertama ini ya, dengan rumus M sama dengan PR min PF. Margin itu adalah selisih harga antara harga di tingkat konsumen dengan tingkat produsen. Nah, tetapi margin itu juga bisa kita pahami dengan pendekatan yang kedua, di mana margin itu adalah penjumlahan antara biaya tata niaga pada suatu pemasaran dengan keuntungan. Atau kalau kita tulis rumusnya ya, kalau kita tulis rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi M sama dengan sigma M N-1 sigma M J-1 CIJ plus sigma PJ ya. Plus sigma PC, di mana
CIJ, C itu adalah cost, ini adalah biaya tata niaga atau biaya pemasaran pada keseluruhan saluran tersebut. Sementara P adalah profit, keuntungan. Jadi ini adalah melihat margin itu dari komponennya terdiri dari biaya pemasaran plus keuntungan. Jadi kalau kita lihat dari saluran pemasaran tadi, misalkan yang tadi ya, dari petani kan disalurkan barang tersebut ya, beras ke pedagang kecil pasar desa atau ke huler atau pedagang kecil, kan petani mengeluarkan biaya, misalkan biaya transport ya, atau mungkin biaya packing ya, disimpan dalam karung dan sebagainya, di packing ke karung dan sebagainya, itu kan termasuk biaya pemasaran. Jadi biaya pemasaran yang termasuk itu termasuk dalam biaya pemasaran itu adalah biaya transportasi, biaya packing ya, biaya juga nanti biaya ongkos, mungkin biaya kerja untuk proses pengemasan dan sebagainya, itu juga termasuk di dalamnya. Nah yang dari pendekatan tadi itu dijelaskan bahwa yang namanya margin itu adalah penjumlahan dari seluruh biaya tata niaga yang ada dengan keuntungan yang diambil dari masing-masing saluran. Jadi dari petani mengeluarkan biaya pemasaran berapa ya, kemudian pedagang kecil atau huler atau pedagang kecil ini mengeluarkan biaya lagi berapa, masing-masing juga mengambil untung berapa. Kemudian lanjut ke pedagang besar disalurkan ke pedagang pengecer, mengeluarkan biaya berapa, biaya untuk transportasinya, biaya untuk pengemasannya, biaya bongkar muat misalkan berapa, ambil untung berapa. Nah dari pendekatan ini dijumlahkan semua. Nah kalau dari soal nomor 3, salurannya ya, yang di sini yang saya tanyakan ini karena sebagai contoh itu adalah dibuat salurannya yang simple ya. Jadi saluran pemasarannya hanya dari petani ya, kemudian ke pedagang kecil ke konsumen ya, sehingga dari petani, pedagang kecil ke konsumen. Karena ini sebagai latihan, nah nanti pada prakteknya mungkin tadi bisa sangat sekali panjang ya. Dari petani mungkin ke pedagang pengumpul dulu, pedagang pengumpul, kemudian pedagang besar mungkin ke distributor atau mungkin pedagang kecil, baru ke konsumen. Itu mungkin terjadi dan sangat-sangat beragam. Nah di sini sebagai contoh latihan, jadi salurannya hanya sangat sederhana, dari petani kemudian lanjut ke pedagang kecil lalu ke konsumen. Nah kemudian harga pembelian di tingkat petani adalah 450 per tangkai. Kemudian biaya pemasaran petani ya, petani mengeluarkan pemasaran itu Rp10 per tangkai. Misalkan ini adalah transportasi plus mungkin pengemasan dan sebagainya ya. Setelah dihitung itu ternyata pemasarannya adalah Rp10 per tangkai. Jadi satuannya ini per tangkai karena kan bunga ya. Jadi mungkin seharusnya ada dalam sekali pemasaran itu mungkin ratusan tangkai ya. Nanti dihitung per tangkai, biaya pemasarannya adalah Rp10. Kemudian dari petani ke pedagang kecil. Nah pedagang kecil kemudian disalurkan ke konsumen. Nah dari pedagang kecil ke konsumen ini biaya pemasarannya adalah Rp50 per tangkai. Ya mungkin tadi mengeluarkan transportasi juga, kemudian bongkar muat atau packagingnya dan sebagainya, ya, dijumlah kemudian dibagi dengan volumenya. Nah terhitung ternyata biayanya adalah Rp50 per tangkai. Kemudian keuntungannya adalah yang diambil adalah Rp300 per tangkai. Nah maka berapa marginnya? Nah, menggunakan rumus yang tadi, margin itu adalah sigma M N-1, sigma M J-1, CIJ plus sigma PJ ya. Kita hitung dulu yang penjumlahan biaya tata niaganya ya, maka jumlah biaya tata niaga pada saluran tersebut adalah penjumlahan dari biaya pemasaran petani plus biaya pemasaran pedagang kecil. Pemasaran petani adalah Rp10, kemudian pemasaran pedagang kecil adalah Rp50. Kalau kita jumlah adalah Rp60. Kemudian PJ adalah keuntungan ya, yang diperoleh adalah tadi yang karena hanya dari petani ke pedagang kecil ke konsumen. Nah maka keuntungan pedagang kecil adalah sebesar tadi Rp300 per tangkai. Sehingga kalau kita jumlahkan ya, ini adalah 60 plus 300, sehingga ketemu secara keseluruhan besarnya margin pemasaran adalah sebesar Rp360.
Ya, jadi ini adalah sebagai latihan. Nah, nanti pada prakteknya mungkin bisa beragam ya, mungkin dari petani ya, mungkin sebelum ke pedagang kecil ada pedagang pengumpul dulu ya, kemudian ke pedagang besar, baru ke pedagang kecil, baru ke konsumen. Nah, nanti biayanya mungkin dicontohkan di sini kan saya langsung menyampaikan adalah langsung biaya pemasaran. Bisa juga mungkin nanti kalau di dalam prakteknya kalian wawancara, mengambil data di lapangan, ini kan biaya pemasaran ini bisa terdiri dari berbagai komponen ya. Biaya pemasaran itu bisa mungkin ini adalah biaya terdiri dari biaya misalkan transportasi ya, transport, ada juga mungkin biaya packaging ya, ada mungkin juga biaya bongkar muat ya, misalkan dari pasar ya kan, nurunin barang itu kan ada biayanya. Ini kan juga termasuk dalam biaya pemasaran ya. Nah, ini sudah, kalau di latihan ini saya sudah tuliskan sebagai biaya pemasaran. Ini dalam prakteknya sebenarnya kan penjumlahan dari beberapa biaya tadi ya, biaya transport, packaging, bongkar muat ya, dan lain-lain. Jadi itu adalah yang disebut sebagai margin pemasaran. Jadi dia bisa didekati dari dua macam, bisa dengan selisih harga di tingkat konsumen dengan produsen, atau dengan tadi penjumlahan antara biaya pemasaran dan keuntungan dalam saluran tata niaga atau saluran pemasaran. Ya, jadi demikian pembahasan latihan soal yang sudah saya berikan mengenai margin dan saluran tata niaga atau pemasaran. Silakan dipelajari lagi, apabila ada pertanyaan nanti dapat ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.